Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Ya Aba Ibrahim, taqaddam. Kita masuk dalam pembahasan di pertemuan yang ke-10 terhadap kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Masih dalam dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya berkaitan dengan hukum pelaku sihir, atau secara keumuman pelaku kekufuran, seseorang yang menisbatkan ke dalam Islam kemudian terjatuh dalam perbuatan kufur. Telah dibahas pembahasan yang sebelumnya bahwasanya hukum seseorang yang terjatuh dalam perbuatan kufur, maka hukum secara asal adalah kafir. Hukum asal perbuatan kekufuran dan kesyirikan, konsekuensinya adalah kekafiran dan kemusyrikan. Ini kaidah dipegang erat terlebih dahulu sebagai hukum asal. Dan nanti di sana ada pengecualian. Dibahas dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan bagi seorang dai, seorang alim, alla yasta'jil 'alal jahil. Jangan dia terburu-buru, tergesa-gesa terhadap seorang yang bodoh, jahil terhadap perkara-perkara agama. Kemudian dicontohkan di sini kejahilan yang dimaksud, yaitu kejahilan yang mana tidak memungkinkan bagi seseorang itu untuk mengangkatnya dari dirinya sendiri. Disebutkan di sini kisah seorang yang asalnya musyrik, tinggal di negeri kafir, jauh dari peradaban Islam, jauh dari ilmu, baru saja masuk Islam, belum sempat untuk belajar tentang konsekuensi dari tuntutan Islam at-tauhid. Ketika dia terjatuh dalam perbuatan kufur, terjatuh dalam perbuatan syirik, ay la yusta'jal, tidak terburu-buru dalam menetapkan hukum tegaknya hujjah atas dirinya, tapi hendaklah dia diberi uzur terlebih dahulu. Jadi permasalahan uzur, pemberian dispensasi terhadap kejahilan, ketidaktahuan terhadap pokok-pokok agama, ini ada di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidaklah mengadab sampai kami mengutus rasul. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar di sini ditangguhkannya adab, ditangguhkannya diberlakukan adab bagi pelaku kekufuran dan kesyirikan dalam keadaan dia jahil, tidak tahu, dengan ketidaktahuan yang memang tidak memungkinkan bagi dirinya itu untuk mengangkat ketidaktahuan tersebut. Maka ketika demikian, maka tertangguhkanlah adab bagi dirinya. Namun sifat kekufuran dan kesyirikan ini tetap diberlakukan. Ini kaidah. Siapa yang terjatuh dalam kekufuran, siapa yang terjatuh dalam kesyirikan, maka dia kafir, maka dia musyrik. Adapun belum atau sudah tegaknya hujjah, maka ini berkaitan dengan penetapan azab di akhirat. Jadi jika memang belum tegak padanya hujjah, dalam artian ya memang kejahilan, ketidaktahuan dia itu memang tidak mungkin untuk terangkat, tidak punya akses sama sekali terhadap informasi tentang Islam dan sunnah, jauh dari negeri Islam, baru masuk Islam, belum sempat mempelajari syariat Islam, terjatuh dalam kekufuran dan terburu ajal menjemput dia, maka ketika itu bisa dikatakan belum tegak padanya hujjah
Dalam artian pemberlakuan azab dengan kekekalan di neraka ini tertangguhkan hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemberlakuannya kapan? Nanti di akhirat. Dia akan mengalami imtihan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kategori ahlul fatrah. Tapi hukum sifat di dunia dia kafirun musyrik. Ini sesuatu yang jelas dan bisa dipahami. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah Al-Qawaidul Arba'. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Katanya Syekh, kalau kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya menciptakan dirimu untuk beribadah, mentauhidkan Allah, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya dalam rangka agar mereka mentauhidkan aku. Katanya Syekh, kalau engkau tahu bahwasanya hakikat penciptaan makhluk itu agar mentauhidkan Allah, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya suatu ibadah tidaklah bisa dikatakan sebagai ibadah kecuali beserta dengan tauhid. Ditunggalkan, dipasrahkan segala bentuk konsep ibadah itu hanya untuk Allah dan dinafikan dari selain Allah. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Kemudian dikasih contoh penggambaran yang konkret. Konsep masuknya syirik kepada esensi tauhid itu membatalkan sebagaimana masuknya hadas kepada at-taharah. Ketika seseorang berada di atas taharah, kalau dia berhadas asghar, walaupun itu sepersekian, batal atau tidak taharahnya? Batal. Seseorang sudah sholat 4 rakaat, di masing-masing rakaat pertama dan rakaat kedua itu dia mungkin baca 5 juz. Total dalam sholatnya dia baca 10 juz. Di akhir di rakaat keempat menjelang salam, dia tidak mampu menahan angin. Setelah dia maksimalkan untuk dia tahan, ternyata keluar sepersekian. Batal tidak sholatnya? Batal. Konsep yang ingin digambarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah Al-Qawaidul Arba' itu simple, bisa dipahami oleh seawam-awam orang. Makanya dikatakan ibadah itu tidak bisa dikatakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Ada kesyirikan sepersekian saja, kesyirikan akbar, maka dia meruntuhkan seluruh pondasi tauhid. Seperti kondisi taharah ketika disisipi dengan hadas. Jadi permasalahan kekufuran dan kesyirikan jika mencampuri tauhid, maka dia meruntuhkan pondasi dari tauhid itu sendiri. Permasalahan tegak tidak tegaknya hujah ini berkaitan dengan hukum Allah di akhirat, berkaitan dengan penetapan azab di akhirat. Tapi di dunia hukumnya jelas, musyrikun kafir. Naam. Kemudian Al-Imam Al-Dhahabi memaparkan di sini fa in qila. Di situ diterjemahkan apa? Naam. Fa in qila, apabila dikatakan. Siapa yang mengatakan? Enggak tahu. Ditakdirkan saja, kita buat reka-reka seandainya ada yang menanyakan. Ini tekstual lafaz ini dikenal dalam istilah para ulama tekstual tamrid. Tidak menunjukkan bahwasanya Al-Imam Adz-Dzahabi di sini menjazmkan, menetapkan bahwasanya permasalahan ini mutlak pemberlakuannya, pemberian dispensasi terhadap kebodohan. Tapi beliau sedang mengadakan pentakdiran reka-reka. Seandainya dikatakan, di sana ada orang yang mencoba untuk mengatakan, huwa farrata likaunihi masa'ala amma yajibu alaihi. Ya, kasus orang yang terjatuh dalam kekufuran tadi, yang dikatakan dia tidak tahu tadi, dia telah farrata, menganggap remeh, menganggap enteng, acuh tak acuh. Kenapa? Karena dia tidak mau mempertanyakan, mencari tahu apa yang itu sudah menjadi kewajiban baginya. Harusnya dia mencari tahu, ada kemampuan untuk dia mencari tahu. Ilmu itu tersebar di sekitarnya. Kalau dikatakan seperti itu, maka ditakdirkan pula jawabannya. Makanya dikatakan di sini qila, di situ terjemahkan apa? Dikatakan pula. Nah, siapa yang mengatakan? Tidak tahu.
Nah, jadi tekstual qila dikatakan ini tekstual yang sifatnya hanya sebuah pentakdiran saja. Tidak bisa dibangun padanya ketetapan hukum yang sifatnya pasti. Hanya direka-reka saja. Hada madara fi ra'sihi, dijawab pula, ya memang tidak terfikirkan di benak dia untuk dia bertanya, untuk dia mengangkat kejahilannya dia itu. Enggak terfikirkan mau belajar, enggak terfikirkan mau tanya ini hukumnya boleh atau tidak. Bersamaan dengan terpenuhinya wasilah-wasilah perantara-perantara untuk dia mengangkat kejahilan dia. Walastash'ara anna su'ala man ya'lamuhu yajibu alaihi. Dia juga tidak merasa, dia tidak sadar diri bahwasanya bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, bertanya kepada orang yang mengetahui tentang perkara agama, ini wajib atasnya. Di situ diterjemahkan apa? Hah? Dia tidak mengetahui bahwa dia harus bertanya kepada orang yang berilmu. Barang siapa yang tidak diberi keterangan oleh Allah. Gitu aja. Enggak ada wajib. Enggak ada tekstual wajib. Ini yang lain, cetakan yang lain? Sama. Ini kan pergeseran keamanahan dalam menerjemahkan. Karena di sini ada disebutkan walastash'ara anna su'ala man ya'lamuhu yajibu alaihi. Bertanya tentang permasalahan agama kepada orang yang lebih tahu, yajibu alaihi. Enggak ada tekstual wajib di situ. Nah, di sini sebutkan wajib aini. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang lebih mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Fas'alu, tekstualnya perintah. Wal amru yaqtadil wujub. Tekstual perintah dalam syariat itu selalu berfaedah hukum wajib aini. Nah, kalau wajib, sesuatu yang wajib, terus orang acuh tak acuh tidak mau mempelajari, kemudian dia terjatuh padanya, apakah kemudian lantas dikatakan ya sudah dimaafkan, diberi dispensasi? Kenapa? Oh, dia nggak tahu kok, dia jahil kok. Lah lantas bagaimana dengan konsekuensi hukum wajib tadi? Talabul ilm, mencari tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama, itu berat nggak? Berat nggak? Berat mana sama kalau kita tidur-tiduran atau nonton film atau nyantai-nyantai? Dengan kita datang ke masjid terus harus duduk dan mendengarkan, kira-kira jiwa itu lebih condong kemana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jiwa itu inna an-nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa condong mengajak kepada yang jelek. Karena dinamakan hawa karena tahwa nufus. Jiwa itu selalu condong. Nah, perkara menuntut ilmu, mengetahui, mencari tahu tentang pokok-pokok agama yang itu adalah asasi, hukumnya wajib. Dan itu berat bagi jiwa, butuh perjuangan, butuh mujahadatun nafs, perjuangan jiwa. Kalau kemudian yang tidak mempelajarinya, nggak mau, acuh tak acuh, mengesampingkan, lantas dia terjatuh dalam perkara yang harusnya dia tahu, yang harusnya dia pelajari, wajib untuk dia pelajari. Tapi ketika dia tidak mau mempelajari dan dia jatuh dalam perkara tersebut, bagaimana bisa lantas dikatakan ya sudahlah nggak apa-apa, ma'dzur, diberi dispensasi atas ketidaktahuannya? Ini sesuatu yang tidak adil. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan tindakan i'rad, berpaling, acuh tak acuh, tidak mau mempelajari agama, tidak pula mau untuk mengamalkannya, termasuk dari pembatal keislaman. Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapa yang lebih zalim, lebih dahsyat dosanya dibandingkan orang-orang yang telah dipaparkan ayat-ayat Rabb-nya, ajaran-ajaran syariat Islam telah tersebar di sekitarnya, lantas dia berpaling. Nah, jadi kembali ke dalam permasalahan pemberian dispensasi terhadap kebodohan. Dikatakan dia tidak merasa diri bahwa saya wajib bagi dia untuk bertanya, ya, hukumnya wajib aini. Ya, kalau sudah kita sepakati bahwa saya mengetahui, mencari tahu tentang pokok agama itu hukumnya wajib, berarti tidak mau mencarinya terus terjatuh ke dalam kesalahan, berarti konsekuensinya apa? Ya, ditetapkan hukum padanya, tidak mendapat
udzur, telah sampai padanya hujjah tegak. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak Allah jadikan padanya cahaya, tidak Allah beri dia hidayah, maka tidak akan ada yang mampu membimbingnya kepada arah hidayah. Fala ya'tham ahadun illa ba'dal ilm. Kaidahnya, tidak berdosa seorang pun kecuali setelah dia mengetahui. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang dia mampu untuk sampai kepadanya. Wa ba'da qiyamil hujjati alaih. Tidak diberlakukan dosa, ditetapkan hukum pada dia, orang yang tidak memiliki ilmu, kecuali setelah tegak padanya hujjah. Nah, masalahnya sekarang al-hujjah itu telah tegak dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam, bukan untuk orang Makkah Madinah saja, tapi untuk semesta alam. Naam. Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku ini Rasulullah kepada kalian jami'a, seluruhnya, segala bangsa, segala wilayah, segala negeri. Jadi hujjah itu telah tegak dengan diutusnya Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Siapa saja yang menisbatkan diri ke dalam umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti telah sampai padanya hujjah. Gak mungkin kan orang mengatakan ana umat Nabi, saya ini umat Muhammad, tapi dia tidak pernah mendengar di sana ada Al-Qur'an. Dia tidak pernah mendengar bahwasanya la ilaha illallah. Tergambarkan kira-kira di dalam benak. Nah, terus bagaimana dia menisbatkan diri ke dalam Islam? Jadi siapa saja yang telah sampai padanya menisbatkan diri ke dalam Islam, umat Muhammad, ya berarti telah sampai padanya Al-Qur'an. Siapa yang tidak sampai padanya Al-Qur'an hujjah? Ya mereka yang benar-benar tinggal di dalam pelosok pedalaman hutan rimba, sama sekali tidak ada akses informasi, tidak pernah dengar di sana ada nabi yang diutus namanya Muhammad, tidak pernah dengar di sana ada sebuah agama yang namanya Islam, sama sekali tidak pernah dia dengar. Akses untuk mendapatkan itu tidak ada. Maka ketika itu ya mungkin dia baru bisa dikatakan hujjah belum tegak. Mungkin saja ada di sebuah wilayah di dunia ini, mungkin saja, walaupun sudah akses informasi sedemikian rupa, ya masih saja mungkin. Nah, tapi jika dikatakan dia umat Muhammad, nah, kemudian menisbatkan ke dalam Islam, kemudian dikatakan belum sampai padanya hujjah, lantas penisbatan dia ke dalam Islam di atas apa? Sementara syarat untuk sahnya Islam itu adalah la ilaha illallah. Dia harus tahu la ilaha illallah itu berarti tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Berarti nggak boleh beribadah kepada selain Allah, nggak boleh meminta hajat kebutuhan kecuali kepada Allah, nggak boleh meminta keselamatan kecuali kepada Allah, meminta rizki kecuali kepada Allah. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya mengikuti ajaran agama ini harus dengan bimbingan Rasulullah. Ini konsep sederhana dalam dua kalimat syahadat. Wallahu latifun bi'ibadihi raufun bihim. Naam. Jadi yang menjadi inti dari pembahasan ini, dispensasi udzur terhadap kejahilan, kebodohan itu ada, tapi penerapannya ini perlu dirinci. Hujjah tegak ataukah tidak juga perlu dirinci. Naam. Qala Allah Ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami mengadab sampai kami mengutus seorang rasul, dan rasul telah diutus. Wa qad kana sadatu sahabati bil habasyah wa yanzilu al wajibu wa tahrimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fala yablughuhum tahrimuhu illa ba'da ashhurin. Para pembesar sahabat dahulu ketika hijrah yang pertama, hijrah di Habasyah, di Ethiopia, turun di tengah-tengah mereka hijrah itu kan turun wahyu dalam keadaan Nabi SAW sedang di Mekkah. Turun berkaitan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang haram. Tidak sampai pada mereka
kabar tentang pengharamannya kecuali setelah berlalu beberapa bulan. Berarti selama sekian jeda ketidaktahuan mereka itu, mereka terjatuh dalam keharaman. Dikatakan di sini fahum fitil kal ashhuri ma'dzuruna bil jahli hatta yablughuhum an-nassu. Jadi mereka di dalam jeda ketidaktahuan itu diberi dispensasi atas ketidaktahuan mereka sehingga sampai dalil kepada mereka. Coba Abu Salman dibaca terjemahnya bagaimana itu. Dahulu para sahabat, beberapa sahabat yang mulia pernah berada di negeri Habasya, Ethiopia. Kemudian turunlah beberapa kewajiban dan larangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian larangan tersebut tidak sampai kepada mereka kecuali setelah berlalu beberapa bulan lamanya. Dalam beberapa bulan tersebut mereka menjadi orang-orang yang mendapat uzur atau keringanan karena ketidaktahuan mereka. Hal ini berlangsung sampai datang pada mereka sebuah dalil. Oleh karena itu, dosa-dosa mereka akan dimaafkan dikarenakan ketidaktahuan mereka. Demikian pula bagi siapa saja yang belum mengetahui hukumnya atau belum mengetahui ayatnya. dibahas di sini Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya konsep pemberian dispensasi atas ketidaktahuan terhadap perkara agama sampai datang padanya dalil. Dicontohkan di sini bahwasanya para sahabat dahulu di Habasyah turun wahyu di Mekkah. Naam, atas pengharaman terhadap sesuatu misalkan. Sementara dalam keadaan mereka di Habasyah pada waktu itu tidak ada telepon, tidak ada akses seperti sekarang. Kabar itu langsung bisa sampai. Jadi ketika ini ditakdirkan ketika mereka di Habasyah tidak mengetahui pengharaman sesuatu, kemudian mereka terjatuh dalam sesuatu tersebut, diberi uzur. Kapan itu? Sampai di sini hatta yasma'an nas, sampai mereka mendengar, sampai ayat itu ada di mereka. Naam. Di sini maksudnya yaitu sampai memungkinkan bagi dia untuk sampai kepada ayat. Memungkinkan bagi seseorang untuk sampai kepada ayat. Kalau antum tanya seawam-awam orang di luar sana, kalau dia mau mencari ayat tentang pengharaman khamr misalkan, kira-kira bisa nggak dia? Kalau mau berusaha untuk tanya, ada nggak pengharaman atas minuman keras misalkan? Dia benar-benar awam, nol putul. Kalau dia mau bertanya, mencari tahu, mungkin nggak? Bisa nggak? Bisa, mungkin saja. Dia tinggal datang ke masjid, tanya siapa atau siapa saja yang dia tanya. Nah, atau dia bisa ketik di Google. Sekarang sudah sedemikian maju. Nah, jadi di sini pemberian uzur terhadap ketidaktahuan itu sampai adanya kemungkinan bagi seseorang itu untuk sampai kepada suatu dalil atau ayat dengan dia bertanya, dengan dia mencari tahu, begitu. Maka ketika demikian, ya tidak ada uzur pada dia. Adapun dalam keadaan yang memang akses itu sama sekali tidak ada, mungkin diberi uzur. Dan kasus yang berlaku disebutkan di sini contoh para sahabat, bukan dalam permasalahan syirik akbar, bukan dalam kekufuran akbar. Naam. Jadi di sana ada perkara-perkara yang harus diketahui di dalam agama ini secara darurat, urgen, tidak bisa tidak. Bodoh terhadapnya itu sesuatu yang tercela, tidak bisa tidak. Dan ada permasalahan-permasalahan dalam agama yang sifatnya terperinci, yang terkadang orang tidak tahu padanya, tersamarkan padanya. Bisa jadi dia mendapat uzur ketika itu. Tapi dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya asasi, diketahui secara darurat dalam agama, kemudian dia tidak mengetahuinya, dan dia tinggal di wilayah Islam, di masyarakat Islam, ini tidak ada dispensasi uzur atas ketidaktahuan dirinya. Ini diberlakukan hukum imma kafir kalau itu perbuatan kufur, atau fasik kalau itu perbuatan kefasikan, atau bid'ah kalau itu suatu perbuatan kebid'ahan. Naam. Jadi permasalahannya itu bukan mereka nggak tahu
atau benar-benar tidak sampai padanya ilmu. Permasalahannya adalah memang mereka tidak mau mengilmuinya. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-104, Al-Maidah 104, tinggal ditulis saja, nanti dicatat, dinukil. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik, ta'al, kemarilah kita berhukum, kita menetapi apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapati dari kakek-kakek moyang kami, dari para leluhur kami, cukuplah itu. Kalau dikatakan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, meskipun bapak-bapak mereka, leluhur mereka itu yang enggak tahu apa-apa, tidak pula mereka mendapatkan hidayah. Ini salah satu sebab terbesar kesyirikan, yaitu takdis, pengagungan sedemikian rupa terhadap nilai-nilai leluhur katanya. Jadi kesakralannya itu disucikan sedemikian rupa sampai mengalahkan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-23 dan ke-24, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke satu desa pun. Tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan ke satu desa pun, sebelum engkau, illa qala mutrafuha, kecuali pasti penduduk desa, pembesar desa itu berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami sudah dapati bapak-bapak leluhur kami di atas sebuah ajaran, di atas sebuah budaya, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami terhadap jejak-jejak peninggalan mereka, warisan leluhur mereka, kearifan lokal mereka, kami lebih memilih untuk berpegang dengannya. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Kalau Nabi mengatakan, lantas bagaimana seandainya aku datang kepada kalian dengan apa yang lebih memberikan hidayah, dengan apa yang lebih baik dibandingkan apa yang kalian dapati dari kakek moyang kalian? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirin. Mereka akan mengatakan, pokoknya kami ini dengan ajaran yang kamu bawa kami ingkar. Jadi intinya bukan mereka enggak mau atau enggak tahu, memang enggak mau cari tahu. Kalau dikatakan ini ajaran tauhid, mereka katakan ada ajaran Wahabi, ini ajaran sesat, ini ajaran takfiri, dan yang semakna dengan itu. Memang tak acuh, enggak mau tahu, mereka menolak. Jadi bukanlah permasalahannya itu tegak atau belum tegaknya hujjah. Memang permasalahannya adalah taklid, membebek buta, fanatik kepada nilai-nilai leluhur, walaupun leluhur itu di atas kebatilan atau di atas kejahilan atau di atas ketidaktahuan. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Fadhal jika ada yang mau bertanya. Bagaimana dengan seseorang yang mereka itu mempelajari perkara-perkara agama melalui majelis taklim, jadi tidak belajar langsung dari Al-Quran atau hadis, dan sisi lain orang tersebut tidak ada keinginan untuk belajar bahasa Arab yang terkait dengan memahami perkara apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana seseorang yang demikian? Ya, dia tertanggap al-i'rad, mengesampingkan, menyelewengkan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an itu dalam keadaan berbahasa Arab. Apa? Agar kalian itu ta'qilun, memahaminya, mengerti. Berarti ini semua menunjukkan pentingnya, urgensinya untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, atau jika tidak ada kemampuan bagi dia untuk mempelajari bahasa Arab, dia bisa belajar melalui terjemahan-terjemahan, ya wajib dia untuk mencari penerjemahan yang benar. Seperti itu.
Intinya jika ada kemampuan untuk seseorang untuk mengangkat kejahilan, ketidaktahuan dari dirinya, lantas dia enggan, acuh tak acuh, ya teranggap dia telah menyelewengkan, menyepelekan. Makanya di dalam surat Ar-Rum dikatakan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Karakteristik orang-orang manusia itu untuk urusan ilmu dunia mereka berlomba-lomba, bersaing mencari tahu, tapi dalam urusan ilmu akhirat mereka ghafil. Naam. Apakah ada udzur untuk orang yang kemudian itu hujjah? Apanya? Ada udzur. Jadi walaupun dia tidak ada keinginan untuk belajar bahasa Arab, maka dikatakan hukum juga bahwa dia juga. Kalau apa ini? Kalau dia terjatuh dalam kekufuran. Kalau terjatuh dalam kekufuran tegak. Siapa yang tetap padanya sifat kufur, maka tetap padanya hukum. Ini di dunia. Perkara di akhirat ini berkaitan dengan tegak atau belum tegaknya hujjah. Wa ma lana illa dhahir. Kita tidaklah dibebani kecuali menghukumi sesuatu yang dhahir. Nah, sebagaimana kita hukumi Islamnya seseorang berdasarkan dhahir karena kita nggak tahu isi batinnya, begitu pula kita hukumi kekufuran, kemusyrikan seseorang sesuai dengan amalan yang dhahir. Kalau dikatakan, loh kamu hukumi orang ini melakukan kekafiran, kufur. Ya Allah, mali illa dhahir. Tidak ada yang padaku kecuali apa yang dhahir. Sementara engkau telah firmankan bahwa siapa saja yang melakukan kekafiran maka dia kafir. Begitu. Kalau dia terjatuh dalam permasalahan bid'ah, na'am, ya hukumnya bid'ah. Terjatuh dalam kebid'ahan. Tapi apakah kemudian menjadi mubtadi'? Kalau mubtadi' ini sifat yang memang menetap. Senantiasa kebid'ahan itu menjadi ya rutinitas dia. Tapi jika seseorang yang terkadang karena tidak tahu terjatuh dalam perbuatan bid'ah, ya dihukum dia terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Tapi sifat mubtadi' sebagai sebuah sifat bagi dia mutlak, ini pemberlakuannya tergantung pada ya bagaimana kebid'ahan itu ada pada dirinya. Nah, makanya kalau direnungkan bagaimana kedudukan ilmu di dalam alam wujud ini begitu besar. Turun wahyu yang pertama berkaitan dengan ilmu. Iqra, bacalah. Karena membaca itu adalah wasilah terbesar untuk terhasilkannya ilmu. Kemudian Allah jelaskan, Allah sebutkan alat untuk menghasilkan ilmu, yaitu qalam, pena. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Wahyu pertama berkaitan dengan ilmu. Allah ciptakan segala alam semesta yang wujud ini untuk apa sih? Untuk menunjukkan keagungan sifat yang paling agung, yaitu sifat ilmu. Di surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi semisal itu, dan turun perkaranya Allah itu di antara keduanya. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian tahu bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Segala wujud yang ada di alam semesta ini dalil akan tetapnya sifat ilmu pada Allah. Dari sisi mana? Siapa yang bisa menjawab? Kita bisa menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu dari segala sesuatu yang kita dapat raba dengan panca indera. Dari sisi mana? Iya. Kita tahu sifat ilmu dari sisi mana? Segala wujud yang ada ini menandakan bahwa Allah itu memiliki sifat ilmu. Karena bagaimana zat bisa mengadakan, menciptakan, mewujudkan sesuatu kalau tidak mengilmui gimana cara untuk mewujudkannya?
Kemudian tidak cukup hanya mengilmui saja, menunjukkan pula adanya alam semesta wujud, segala sesuatu yang wujud ini menunjukkan bahwasanya zat itu mampu untuk mewujudkannya. Ini sifat qudrah dan sifat ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan orang pakar arsitek, teknik sipil. Untuk urusan teoritis dia dalam membangun dia bisa, tapi tubuhnya lemah. Dia nggak bisa ngaduk luluh itu, nggak punya kekuatan ngangkat batu bata, nggak punya kekuatan, nggak punya qudrah. Sebaliknya ada kuli bangunan, kalau urusan kerja fisik dia mampu, tapi untuk menerapkan ilmu merancang bangunannya dia tidak mampu. Maka dikumpulkan oleh Allah sifat ilmu dan qudrah dari sisi penciptaan alam semesta langit ini, menunjukkan ilmu itu sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya dalam alam wujud. Ar-Rahman, yes? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Perhatikan, khalqul insan, penciptaan manusia disebutkan di antara dua penyebutan ilmu. Yang pertama Allamal Quran, kemudian disebutkan penciptaan, kemudian diakhiri dengan Allamahul Bayan. Menunjukkan kedudukan ilmu itu sesuatu yang tinggi di dalam agama. Maka dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua dalil yang menunjukkan perintah untuk bertauhid, perintah untuk beribadah, perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, semuanya menunjukkan kepada wajibnya untuk meraih ilmu. Karena perealisasian itu tidak bisa diraih, diwujudkan dengan sempurna kecuali dengan ilmu. Gimana orang mau mentauhidkan Allah nggak tahu ilmunya? Gimana mau beribadah melakukan ketaatan nggak tahu ilmunya? Gimana mau beramar ma'ruf nahi munkar tanpa dia mengetahui ilmunya? Nah, jadi sampai di sini kita tutup penjelasan pada kajian malam hari ini. Ya, saya ingatkan di sini untuk kita kembali memupuk semangat dalam mengangkat ketidaktahuan kita terhadap perkara agama. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Yang sudah sedikit itu ayo terus kita pupuk, kita upgrade kualitasnya sehingga kita menjadi kaum muslimin yang bermartabat, melek terhadap perkara agamanya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.